Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga bumi dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Angsuran aman? Pada alur cerita kali ini, Bagong John kembali lagi dengan film bergenre action, yang mana di sepanjang film kalian akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang penuh dengan kebrutalan, dimana akibat mengusik seorang mantan veteran perang dunia kedua paling ditakuti, membuat satu batalion tempur Nazi meregang nyawa di tangan seorang kakek yang terlihat sangat tak berdaya. Namun karena apa yang telah menjadi miliknya diusik oleh tentara Nazi, dia pun berubah menjadi sosok yang sangat brutal, haus akan kematian. Oke, tanpa banyak itu di awal, langsung saja ambil posisi tenyaman kalian, basahi tenggorokan, sejenak lupakan angsuran, dan inilah film berlatar belakang tahun 1944. Di kawasan bumi Finlandia Utara, kita akan diperlihatkan seorang kakek bernama Antami Korpi, yang ketika itu dia sedang menambang emas ditemani satu ekor kuda dan satu ekor anjing miliknya di jalur pertempuran perang antara Finlandia yang bergabung dengan Uni Soviet melawan pasukan Nazi. Dan atas bergabungnya dua kekuatan tempur tersebut membuat tentara Nazi harus mundur dari bumi Finlandia. Suatu ketika, Korpi menggali lubang di dekat sebuah sungai yang sebelumnya dia menemukan butiran emas tak jauh dari lubang galian yang dia buat. Setelah dirinya menggali cukup dalam, dia dibuat syok dengan kilauan warna mengkilat dari dalam sana, yang ternyata itu adalah bongkahan emas yang berukuran sangat besar. Di sini Korpi mulai berpikir, dengan emas sebesar dan sebanyak itu, dia tak perlu repot-repot untuk bekerja siang dan malam. Oleh karena itu, di saat itu juga dia mulai membersihkan diri dan bersiap-siap untuk pergi ke kota guna menjual hasil emas yang dia temukan. Di momen ini kita akan diperlihatkan bekas luka yang sangat banyak di tubuh Korpi, dan tentunya jika luka semacam itu mustahil orang biasa akan bertahan hidup. Singkat cerita, Korpi pergi ke kota menaiki kuda dan anjing yang selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Namun di tengah perjalanan dia harus berpapasan dengan pasukan Nazi beserta komandan mereka yang bernama Bruno. Di saat itu mereka melihat Korpi adalah penduduk biasa. Mereka pun mempersilahkan dia untuk lewat. Namun dari mulut mereka tak henti menertawakan kondisi fisik Korpi yang terlihat sudah tua. Tak beberapa lama salah satu anak buah Bruno hendak menembak Korpi. Akan tetapi Bruno melarang hal itu, karena tanpa ditembak sosok Korpi akan mati dengan sendirinya di ujung jalan. Alhasil mereka pun melanjutkan perjalanan, begitu juga dengan Korpi. Akan tetapi di sini Korpi harus menyaksikan mayat-mayat yang tewas digantung hampir di setiap tiang listrik yang ia lewati. Selain kengerian tersebut, Korpi kembali berjumpa dengan tentara Nazi yang lain. Akan tetapi kali ini Korpi dihentikan oleh pemimpin kelompok mereka yang bernama Soldier. Alhasil, Korpi pun harus turun dari kuda yang ia naiki dan berlutut layaknya seorang tawanan. Sementara salah satu dari mereka mulai menggeledah Korpi dan juga tas miliknya. Di sini mereka lagi-lagi dibuat girang karena emas yang begitu banyak mereka temukan di dalam tas rempang kuda milik Korpi. Atas temuan emas tersebut, maka dari itu Soldier berniat untuk menghabisi Korpi saat itu juga, karena mereka beranggapan bahwa Korpi seorang pria tua yang lemah. Dan saat mereka tertawa bahagia, tiba-tiba mamam, satu persatu pasukan Nazi tersebut dihabisi oleh Korpi hanya bermodalkan sebuah pisau.
Atas kejadian tersebut, Bruno yang curiga kembali berbalik arah dan didapati pasukan yang ia miliki dalam keadaan tewas bersimbah darah. Ketika ia mendekat ke salah satu pasukan, Bruno menemukan bongkahan emas digenggam oleh pasukannya dan dia meyakini bahwa pria tua tersebut yang telah membawa emas dan menghabisi anak buahnya. Tanpa pikir panjang, Bruno bersama pasukannya langsung mengejar Corby dan memberondongnya menggunakan timah panas. Akan tetapi tak satupun peluru yang mengenai dirinya. Maka dari itu Bruno dan anak buahnya menggunakan tank baja untuk membidiknya. Namun lagi-lagi Corby berhasil menghindar dari tembakan tank baja tersebut. Dan sesaat kemudian tak disangka kuda yang ia naiki menginjak ladang ranjau yang ditanam oleh anak buah Bruno sebelumnya. Meskipun Corby berhasil selamat, dia sangat terpukul atas kematian kuda miliknya. Tak beberapa lama kemudian, Bruno dan pasukannya kembali muncul. Di sini mereka terheran tatkala melihat Corby dalam keadaan hidup. Karena merasa terancam, Corby dengan hati-hati berlari di tengah-tengah kepulan asap ledakan. Bruno yang nampak geram mulai memberondong Corby di tengah-tengah kepulan asap. Dan saat dia merasa Corby sudah tewas, dia pun menyuruh anak buahnya untuk mengecek. Akan tetapi justru dia meledak karena dilempar bom ranjau oleh Corby. Karena masih belum terima, lagi-lagi Bruno menyuruh dua anak buahnya sekaligus menyisir dari samping. Akan tetapi karena letak ranjau yang sudah tertutup, mereka berdua harus mati konyol. Di sini Bruno mulai berpikir jika dia terus-terusan menumbalkan anak buahnya, maka dia sendiri akan semakin kehabisan pasukan. Maka dari itu dia menyuruh salah satu anak buahnya untuk memanggil dua budak seks di mobil tawanan. Tak hanya itu, di sini Bruno ternyata juga menemukan kalung militer milik Corby. Karena dia masih curiga, dia pun membawa kalung tersebut. Singkat cerita, dua wanita tawanan tersebut berhasil selamat. Akan tetapi fakta baru mulai terungkap ketika anak buah Bruno mendapat perintah dari jenderal mereka agar mereka semua segera pergi dari bumi Finlandia. Dia juga mengatakan bahwa kalung yang ditemukan oleh Bruno adalah milik seorang komando pasukan khusus bernama Antami Corby, atau yang sering disebut dengan julukan Sang Abadi. Bukan tanpa alasan julukan tersebut melekat pada dirinya, karena dia adalah sosok pasukan paling ditakuti karena kebrutalannya, terlebih setelah keluarganya dibantai habis. Bahkan suatu ketika 300 tentara bisa dia bantai seorang diri. Maka dari itu, jika Bruno selamat, itu merupakan suatu keberuntungan, tegas dari jenderal mereka. Mendengar cerita tersebut, bukannya takut, namun justru Bruno semakin ingin membunuh Corby. Lantas Bruno mulai memprovokasi anak buahnya dengan mengatakan bahwa sang jenderal akan menghabisi nyawa mereka di tiang gantungan karena kalah dalam peperangan, dan jalan satu-satunya adalah dengan emas yang dibawa oleh Corby. Sedangkan di sisi lain, Corby sendiri tengah beristirahat di sebuah bangkai mobil, dan di sini dia mulai mengeluarkan peluru-peluru yang bersarang di dalam tubuhnya. Ijian tuwong tenan iki. Lanjut. Tak beberapa lama, Corby dikejutkan dengan suara truk yang ternyata itu adalah Bruno dan pasukannya. Namun karena mantan pasukan khusus, dia bisa dengan gesit melompat ke bawah truk dan bersembunyi di sana. Karena Bruno menggunakan anjing pelacak,
Corby menghancurkan tangki bahan bakar agar dirinya tak bisa dideteksi oleh anjing pelacak tersebut. Namun ketika salah satu pasukan mengetahui hal tersebut, Corby sudah menjauh dari bawah kolong truk. Meski sempat terkena tembakan dan dikejar oleh anjing pelacak, dia sangat sulit didapatkan. Bahkan dia nekat membakar dirinya dan melompat ke dalam sebuah danau. Namun layaknya manusia yang butuh oksigen, tak lama kemudian Corby muncul di permukaan untuk mengambil nafas. Bruno yang melihat hal tersebut langsung menghujani Corby dengan tembakan. Hingga tak berselang lama, air di danau tersebut berubah merah. Di sini Bruno meyakini jika Corby telah tewas terkena tembakan, maka dari itu dia menyuruh anak buahnya untuk menyelam dan mengambil emas yang dibawa oleh Corby. Namun hal tak terduga dialami oleh anak buah Bruno yang justru mati digorok lehernya oleh Corby dan digunakan sebagai alat bantu nafas di dalam air. Seketika itu air danau dibuat semakin merah yang membuat salah satu anak buah Bruno yang berada di atas sampan ketakutan. Terlebih saat sampan tersebut ditarik dari bawah oleh Corby yang membuat Bruno salah paham dan justru menembak anak buahnya sendiri karena dia mengira bahwa dia kabur dari perintah. Tak cukup sampai di situ, anak buah Bruno mulai mengarahkan tank baja guna menembak Corby. Namun lagi-lagi dia bisa selamat karena bantuan tameng anak buah Bruno yang tewas tadi. Singkat cerita, Corby berhasil menjauh dari Bruno dan pasukannya. Namun dia terkejut ketika melihat kampung halamannya telah dibakar hangus tak tersisa. Karena sangat kelelahan, Corby bersembunyi di salah satu rumah di sana. Saat dirinya hampir saja pulas, tiba-tiba dia dikejutkan dengan suara anjing miliknya. Saat dia mendekat, ternyata anjing tersebut membawa sebuah bom. Dan kali ini Corby tak bisa menghindar karena dia memilih untuk menyelamatkan anjing miliknya. Hal itu membuat dirinya dianiaya dan digantung oleh anak buah Bruno di tiang jalanan. Setelah beberapa menit digantung, Corby terlihat sudah tewas. Maka dari itu Bruno meninggalkan Corby dan membawa emas miliknya. Namun ternyata Corby hanya berpura-pura mati. Setelah Bruno pergi dari sana, dia mengambil nafas dalam-dalam, kemudian menusukkan sebuah besi tiang tersebut tepat di kakinya agar tali gantungan tak mencekik lehernya. Sampai akhirnya ada satu pesawat yang terbang rendah, membuat Corby bisa terlepas dari tiang gantungan tersebut. Akan tetapi walau sudah terlepas, dia lagi-lagi dihadapkan dengan dua pilot tentara Nazi. Yang ketika itu mendarat dan hendak mencari sumber bahan bakar. Naas salah satu dari mereka yang bernama Muller mengetahui bahwa Corby masih dalam keadaan hidup. Lantas Muller langsung menodongkan senjata dan hendak membunuh Corby. Akan tetapi di sini dengan cepat Corby menggunakan satu kaki yang tidak terluka menghabisi Muller. Karena Muller telah tewas, kini menyisakan satu pilot pesawat Nazi, sebut saja dia Jamet, yang harus menerima kebrutalan Corby yang dengan santai menghantam kepalanya menggunakan sebuah batu bata. Akan tetapi Corby tak langsung membunuhnya karena di sini dia masih membutuhkan tumpangan untuk mengejar Bruno. Di momen ini lagi-lagi Corby dengan barbar mencabik-cabik tubuhnya sendiri guna mengeluarkan peluru yang bersarang di perut dan di kakinya. Hal tersebut disaksikan oleh Jamet dari kejauhan yang membuatnya semakin takut terhadap Corby. Singkat cerita, Corby mencegat Bruno menggunakan pesawat yang dikendalikan oleh Jamet.
Namun naas, di sini jamet telah dihabisi oleh Corby di dalam kabin pesawat. Kejadian itu membuat Bruno kali ini benar-benar ketakutan dan memerintahkan semua pasukannya untuk segera pergi dari sana. Everybody move! Let's get the fuck out of here. Di lain sisi, seorang budak seks yang mengetahui cerita tentang Antami Corby mengatakan bahwa dia tak akan pernah menyerah dan akan kembali mengejar siapapun yang berani mengusik ketenangannya. You'll see what happens when you take everything up. As company already dead. Dan benar saja, tak berselang lama, satu persatu dua penjaga tawanan tersebut harus tewas diserang oleh seseorang yang misterius. Ternyata itu adalah Corby yang keluar dari bawah truk. Lantas dia pun membagikan senjata kepada para tawanan, dan tanpa banyak buang waktu, para tawanan dibantu oleh Corby berhasil membajak kemudi truk tersebut. Yang saat itu langsung mengarahkan Corby ke tank utama, sedangkan para tawanan menyamakan posisi dengan truk pembawa pasukan dan kemudian kembali kepada Corby yang masih berusaha menghancurkan tank baja tersebut. Akan tetapi salah satu tangan kanannya mengetahui dan mencoba untuk menghentikan Corby. Karena tank tersebut melewati sebuah tanjakan, akhirnya mereka berdua terjatuh. Di momen ini Corby sudah benar-benar sangat muak dan menghajar anak buah Bruno tanpa ampun. Saat dia benar-benar akan dibunuh, tiba-tiba muncul dua orang anak buah Bruno yang menggunakan sebuah bentor tempur, akan tetapi justru mereka lari setelah mengetahui sosok Corby sebenarnya. Lantas Corby mengejar Bruno menggunakan bentor tersebut, sementara tangan kanan Bruno menjadi mamam empuk bagi para tawanan. Di waktu yang hampir bersamaan, Bruno dan satu anak buahnya telah sampai di landasan pacu, yang di sana terdapat satu pesawat terbang yang akan digunakan Bruno untuk kabur. Tetapi karena kerakusan untuk menguasai seluruh emas tersebut, satu anak buahnya justru ditembak mati oleh Bruno. Alih-alih semua berjalan dengan lancar, ternyata Corby berhasil sampai di sana dan berhasil menembak pilot pesawat tersebut. Meskipun pesawat tersebut sukses lepas landas, ternyata Corby juga berhasil nemplok di bawah badan pesawat tersebut dan berusaha masuk ke dalam pesawat meski harus bertaruh nyawa. Singkat cerita, Corby telah berhasil masuk ke dalam pesawat. Kemudian dengan tangan kosong, Bruno dan Corby bertarung satu lawan satu dengan sangat beringat. Tetapi karena fisik yang sudah tidak muda lagi, Corby dibuat babak belur oleh Bruno. Akan tetapi seolah Corby tak bisa mati, hingga pada akhirnya dia melihat kesempatan untuk membalikan keadaan, dan tanpa pikir panjang Corby menjatuhkan Bruno yang nyangkut di roket pesawat. Kemudian meski sudah berhasil menghabisi Bruno, Corby harus berjuang untuk tetap hidup di dalam sebuah pesawat yang pilotnya telah tewas kehabisan darah. Dan dalam hitungan detik, pesawat itu pun mulai terjun bebas. Beruntung dan ajaibnya, Corby tetap masih hidup karena pesawat tersebut jatuh tepat di area yang penuh lumpur. Sedangkan di sisi lain, para tawanan budak seks berhasil membajak tank baja dan menyerahkan tangan kanan Bruno kepada tentara Finlandia. Tätä kusipäätä vaille helvetistä. Kaikki muut ovat kuolleet. Dan di akhir film kita akan diperlihatkan Corby yang mendatangi sebuah bank guna menukarkan emas miliknya dengan sejumlah uang. Kemudian film pun berakhir.
oli perkele raskas kantaa. Tamat ending yang sangat mengkorpikan kita semua. Tanpa banyak bicara, set, rampung. Oke, tanpa mengurangi rasa terima kasih kami, saya mewakili kru Bagong John pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang kurang jelas. Dan salam pengangguran banyak angsuran. See you.